Apa kabar Anda hari ini? Sehat selalu ya? Amin. Perkenalkan, saya Alin, host di Alin Podcast. Kali ini, kita akan membahas topik yang menurut saya sangat penting untuk kita semua, terutama bagi para orang tua, oma opa, bahkan juga anak muda yang sedang memikirkan masa depan keluarganya. Topik kita adalah, mengapa katekese sangat penting bagi keluarga Katolik? Alasan, dasar iman, dan dampaknya untuk anak. Di video ini, kita akan ngobrol santai tapi dalam tentang apa itu katekese keluarga, mengapa gereja Katolik begitu menekankan pentingnya hal ini, apa dasar imannya dari kitab suci dan tradisi, serta bagaimana katekese bisa membentuk anak-anak kita menjadi pribadi yang kuat dalam iman sekaligus matang dalam hidup sehari-hari. Jadi, jangan bayangkan ini sekadar teori berat. Saya akan coba sajikan dengan contoh nyata, data, bahkan sedikit humor supaya nggak kaku. Oke, kalau teman-teman sudah siap, yuk mari kita masuk ke pembahasan. Poin 1. Apa itu katekese keluarga? Nah, pertama-tama kita perlu luruskan dulu. Katekese itu apa sih? Kalau kata orang banyak, katekese itu cuma belajar pelajaran agama Katolik di sekolah. Nggak salah juga sih, tapi kurang tepat. Menurut Katekismus Gereja Katolik, KGK nomor 4, katekese adalah proses pengajaran iman Kristen yang menolong umat semakin mengenal Kristus, menghidupi firman-Nya, dan mengikutinya dalam hidup sehari-hari. Jadi, kalau sudah masuk lingkup keluarga Katolik, maka katekese berarti proses pewarisan iman yang dimulai dari rumah, dari ayah, ibu, dan orang-orang terdekat kepada anak-anak. Yohanes Paulus II bahkan menekankan dalam Katechesi Tradendae 1979 bahwa keluarga adalah gereja rumah tangga atau domestic church, tempat pertama di mana anak belajar tentang Allah, doa, dan kasih. Jadi, katekese keluarga bukanlah pilihan tambahan, melainkan dasar dari seluruh pendidikan iman anak. Kalau boleh jujur, kalau anak nggak dapat fondasi iman di rumah, maka sekokoh apapun pengajaran di sekolah atau paroki, itu tetap terasa rapuh. Poin 2, mengapa katekese sangat penting untuk keluarga Katolik? Ada beberapa alasan mendasar. 1, keluarga adalah sekolah pertama bagi anak. Teman-teman, coba bayangkan, siapa yang pertama kali mengajarkan anak berdoa? Biasanya bukan pastor, bukan suster, bukan guru agama, tapi orang tuanya. Anak kecil belajar tanda salib dari ibunya, belajar doa malaikat dari neneknya, dan belajar kasih lewat contoh sehari-hari. Data dari Pew Research Center 2018 menunjukkan bahwa 82% orang dewasa Kristen yang rajin beribadah mengaku kebiasaan beriman mereka dibentuk pertama kali oleh keluarga. Jadi, memang keluarga punya dampak besar. Melawan arus budaya sekularisme. Kita hidup di zaman yang serba cepat dan penuh distraksi. Tahun 2024, laporan dari Statista menyebut rata-rata anak-anak usia 8-12 tahun menghabiskan 4 jam sehari di depan layar gadget. Bisa dibayangkan, kalau orang tua tidak aktif mengisi hati anak dengan iman, maka budaya luar yang akan mengisi. Nah, katekese keluarga menjadi semacam filter dan pelindung. Menumbuhkan iman yang bertahan sampai dewasa. Santo Agustinus, Bapak Gereja abad keempat, pernah berkata, iman seorang anak ditopang oleh doa ibunya. Kalau iman itu ditanam di rumah, anak akan lebih siap menghadapi godaan dunia, bahkan ketika mereka kuliah atau bekerja di tempat yang jauh dari orang tua. Poin 3, dasar iman katekese keluarga. Mari kita gali lebih dalam. Mengapa katekese keluarga punya dasar iman yang kuat? A. Dari kitab suci. 1. Ulangan 6 ayat 6-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ayat ini jelas menekankan tanggung jawab orang tua untuk mewariskan iman. Ayat 2, Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan.
Rasul Paulus menegaskan, pendidikan iman bukan sekadar tugas ibu, tapi juga ayah. Jadi jangan kabur ya bapak-bapak. B. Dari dokumen gereja. Yang pertama, Familiaris Consortio di 1981 oleh Yohanes Paulus II, menekankan bahwa keluarga adalah tempat pertama katekese dan orang tua adalah guru iman yang tak tergantikan. Yang kedua, Direktorium Katekese 2020 dari Vatikan kembali mengingatkan pentingnya katekese keluarga dalam era digital. C. Dari tradisi gereja perdana. Bapak Gereja Santo Yohanes Chrysostomus pernah berkata, keluarga adalah gereja kecil. Jika keluarga itu baik, maka dunia pun akan baik. Ini menunjukkan betapa sentralnya keluarga dalam kehidupan iman sejak abad-abad awal. Poin 4. Dampak katekese untuk anak. Nah, ini bagian yang paling terasa manfaatnya. 1. Anak punya fondasi iman yang kokoh. Anak yang terbiasa dengan doa, kitab suci, dan nilai Katolik sejak kecil akan lebih kuat menghadapi tekanan teman sebaya. Jadi, kalau ada ajakan aneh-aneh, misalnya ikut gaya hidup bebas, anak lebih bisa berkata tidak. Yang kedua, anak belajar nilai kasih dan pengampunan. Yesus mengajarkan kasih tanpa batas. Kalau anak melihat orang tua saling memaafkan, mendoakan, dan menolong sesama, mereka pun akan meniru. Penelitian Journal of Marriage and Family 2020 menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam keluarga religius lebih tinggi tingkat empatinya dibanding yang tidak. Yang ketiga, anak merasa aman dan diterima. Doa keluarga misalnya doa malam bersama, memberi rasa bahwa mereka tidak sendirian. Secara psikologis, ini menumbuhkan rasa percaya diri. Poin 5. Tantangan dalam katekese keluarga. Tentu, kita nggak bisa menutup mata. Ada tantangan nyata. Yang pertama, kurangnya waktu. Orang tua sibuk bekerja. Yang kedua, kurangnya pengetahuan iman. Banyak orang tua merasa kurang paham soal ajaran gereja. Yang ketiga, gangguan teknologi. Gadget kadang lebih menarik perhatian daripada doa. Tapi tenang, gereja selalu siap mendukung. Banyak paroki menyediakan program katekese keluarga, kursus kitab suci, dan rekoleksi. Kita juga bisa mulai dari hal kecil, misalnya doa sederhana sebelum makan. Ingat kata pepatah, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Humor sejenak. Teman-teman pernah dengar cerita ini? Seorang anak ditanya, "Kamu tahu nggak siapa itu Yesus?" Dia jawab polos, "Oh, itu yang gambarnya ada di ruang tamu kita, yang selalu lihat aku kalau lagi sembunyiin remote TV." Nah, artinya anak tahu bahwa Yesus selalu hadir, meski lewat cara yang agak unik. Nah, teman-teman, kita udah ngobrol panjang tentang mengapa katekese sangat penting bagi keluarga Katolik. Kita belajar bahwa katekese keluarga adalah fondasi iman anak. Dasarnya kuat dari kitab suci, dokumen gereja, hingga tradisi awal. Dampaknya luar biasa. Anak tumbuh beriman, penuh kasih, dan siap menghadapi dunia. Kalau kita mau masa depan gereja tetap hidup dan kuat, maka semuanya dimulai dari rumah kita sendiri. Jadi mari jangan lelah mendampingi anak-anak kita dalam iman. Karena satu doa sederhana bersama keluarga bisa lebih kuat daripada ribuan distraksi dunia di luar sana. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Alin Podcast supaya makin banyak keluarga Katolik yang dikuatkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!